Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel Lingkung Seni Sunda 1969. Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat ya. Sebelum saya menjelaskan hal-hal yang saya perlu jelaskan, jangan lupa ya di subscribe nanti hasilnya atau di like ya. Kita saling berikan manfaat ya sama-sama, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Ta'ala. Kita kenalkan dulu alat-alatnya. Ini ada alat pemotong mesin keramik ya, satu. Yang kedua, bundaran ini dibuat dari kayu ya, ditempel oleh lepis. Fungsinya untuk menghaluskan dan membeningkan cangklong ya, satu. Yang kedua, ini amplas kasar ya, kita buat dudukannya dari kayu ya, seperti ini ya. Ini yang ketiga adalah, yang keempat ya, lem seperti ini alat-alatnya. Dan ini hasil dibuat secara kasarnya dulu ya. Nah, kita akan buat contoh bagaimana menerangkan praktiknya ya, supaya hasilnya bagusnya. Pertama, kita telah membuat bahan yang baku yang masih mentah misalkan ya. Nah, ini setelah beres bahan baku yang mentah, kita tempelkan ini amplas ini ke sini ya. Nanti ini jalan berputar ya. Ketika ini berputar, bahan mentah tadi yang ini ya, yang ini tempelkan saja ke sini ya. Nah, ini kan berputar ya di mesin ya. Nah, nanti hasilnya halus, lembut seperti ini. Nah, ini setelah lembut ya, diamplas lagi supaya tidak kasar atau bulu-bulunya menghilang ya, karena masih ada bulu-bulu lembut di sini ya. Amplas 1500 ya. Nah, nanti setelah diamplas ya, ini diberi lem ya, yang rata semua ya, dilem semua yang rata. Tunggu sampai 10 menit atau 15 menit sampai kering. Setelah kering, ini diamplas lembut, amplas 1500 ya. Jangan terlalu menekan, kalau terlalu menekan kan nanti kayunya kena lagi ya. Kita maksudnya mengamplas lem tadi, karena fungsi lem tadi satu untuk membeningkan, yang kedua untuk menutup hal-hal yang kurang rata. Jadi setelah dilem, diamplas jadi rata ini ya. Nah, ini contohnya cara awal yang nanti selanjutnya ini bagaimana cara pembeningannya. Nah, kita kan tadi udah diterangkan ini ya. Ini nalglondon ini adalah dibungkus oleh kain apa saja, yang penting tebal, jangan keras ya, yang penting empuk. Ketika diraba ini empuk ya, supaya tidak mantul ya. Nah, ini setelah ini dibuat, ini masukkan ini ya, ini dioles oleh batu hijau. Nah, batu hijau ini, nah seperti ini fungsinya untuk membantu menghaluskan, membeningkan cangklong tadi yang udah diamplas ya. Nah, ini diulas-ulas ke sini ya. Nanti mesin dijalankan, ini kan berputar ya, tinggal tempelkan saja ini ke sini ya, sambil berputar ini terus. Nah, yang tadi kan, nah ini akan jadi bening karena tadi udah ada lemnya ya. Nah, jadi bening ya ini. Nah, ini contoh hasil yang telah saya buat. Ini bening seperti ini, bening ya, bening. Nah, ini contoh hasilnya ya. Saya nggak buat dari awal karena lama ya gitu. Contoh lain ini ya, ini contoh. Ini hasil seperti ini tadi ya, ditempelkan setelah dilem, ini ditempelkan aja. Ini kan berputar ya. Terus diulas-ulas gitu sampai bening, sampai seperti gelasnya. Nah, ini kelebihan bagaimana cara membuat cangklong yang dilapis lem. Mengapa? Kalau tidak dilapis lem ya, tangan kita basah, ini akan jadi membulu kembali. Kayu itu jadi basah kan, ada bulu lagi, bulu-bulu lembut ya. Tapi ketika dia lem tertutup, tidak akan muncul. Nah, itu fungsi lem itu seperti satu, untuk meratakan, kedua untuk menutup bulu-bulu kelembut ketika tangan kita basah ya, memegang cangklong ini. Yang selanjutnya untuk membeningkan lem itu ya. Paham ya, mudah-mudahan semuanya paham. Ini sangat sederhana, jangan terlalu sulit. Saya buat kayu ini asli ya, kuning ini bukan diobat atau bukan diwarna, tidak. Ini kamu cari pohon pala, ambil tengahnya ya, insya Allah ini akan bening. Dan nah, suaranya kalau kayunya bagus nih ya, suaranya keluar ya, suaranya seperti besi ya. Nah, ini karena terlalu padat gitu ya. Oke, ini pengenalan saja ya, banyak yang perlu kita pahami. Mohon maaf, saya hanya membagi pengalaman saja, dan ini menjadi sebuah reproduksi, akhirnya menghasilkan sebuah ekonomi ya. Paling rendah ini dijual, kalau dijual 20.000 paling rendah, padahal ini sangat kualitas bagus, bening.
nih udah bening kuat ya. Jadi kita sebagai pengrajin mudah-mudahan ya bisa menghasilkan dari hal yang kecil, bisa menghasilkan ekonomi yang mudah-mudahan menutupi hal-hal kebutuhan kita. Oke, jangan lupa ya di subscribe. Saya ucapkan terima kasih, semoga semuanya sehat selalu ya. Kita saling berikan manfaat, membagi ilmu yang sangat sederhana. Terima kasih, selamat semuanya, dan bertemu kembali nanti di Lingkung Seni Sunda 1969. Assalamualaikum, sampurasun.